Aku tidak rela. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Kerajaan Wanita, Kediaman Putri Agung. Transmigrasi selesai. Waktu pendinginan, 23 jam 59 menit. Di mana ini? The film was translated and narrated by M. Media. Ya ampun, kecantikan ini luar biasa. Ya. Harum sekali. Sosok ini benar-benar memukau. Sayang jika tak digosok punggungnya. Jangan mendekat. Siapa kau? Kediaman Putri. Jangan berteriak. Siapa kau? Beraninya kau membunuh putri ini. Yang Mulia Putri, ini salah paham. Lalu, mengapa kau tidak melepaskan putri ini? Jika aku melepaskanmu, kau tidak akan mau orang lain melihat kita seperti ini, kan? Kau seorang pria. Tentu saja. Atau kalau tidak, aku akan membuktikannya padamu. Dari mana kau berasal? Di siang bolong. Kau benar-benar menerobos masuk ke kamar tidur putri ini. Sangat sembrono. Tidak memiliki kebajikan pria. Dan jelek juga. Kau tak takut ku penjara dan kuhukum atas kejahatanmu. Pria. Jelek. Jiang Yan sudah mengumpulkan semua pria di negeri ini. The film was translated Kau dikirim and oleh Jiang Yan narrated untuk by M. membunuhku. Media. Apakah dia begitu bersemangat untuk merebut takhta? Dan dia mengirim pria sejelek itu. Kau. Aku tak mengaku setampan giok tertiup angin. Tapi setidaknya aku gagah dan tampan. Baiklah. Apakah estetika kerajaan wanitamu seburuk itu? Dan juga, Jiang Yan, apa yang kau bicarakan aku? Aku tidak mengenalnya. Jika kau bukan bawahan Jiang Yan, maka pergilah dengan cepat. Apa kau benar-benar ingin dilemparkan ke penjara? Pria memang bajingan. Putri ini sedang berganti pakaian dan kau masih mengintip. Teruslah melihat dan percaya atau tidak. Aku akan mencungkil matamu sendiri. Berbaliklah. Apa yang bisa dilihat dan apa yang tidak bisa? Aku sudah melihat semuanya. Berbalik sekarang. Apa gunanya? Putri ini benar-benar cantik. Bahkan lebih cantik dari model dan selebriti. Ya ampun. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Bicaralah. Apa kau pembunuh Jiang Yan yang dikirim untuk membunuhku? Putri. Namaku Luyan. Jiang Yan yang baru saja kau sebutkan itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Putri. Jangan gegabah. Kegagabahan adalah iblis. Tenanglah. Tenanglah. Penjaga, tangkap pembunuh itu. Yang Mulia Putri, saya mengamati bahwa pakaian orang ini aneh dan gaya rambutnya tidak seperti orang-orang kerajaan wanita. Dia jelas bukan orang baik. Ya ampun. Kau, gadis. Apa-apaan yang kau tahu? Ini namanya kau. Ini adalah barang paling populer dalam sejarah saat ini. Asal-usul yang ini tidak diketahui.
Kata-kata dan tindakannya aneh. Dia kemungkinan besar dikirim oleh Jiang Yan. Qiu Hei, putuskan urat Akilesnya. Berikan dia ke pelayan tua belakang. Yang mulia, meskipun pria tampan ini jelek, dia tetap seorang pria. Mengapa tidak untukku saja? Ya. Putri, apakah kau tidak membutuhkan pria? Aku seorang pria. Mengapa mencari jauh jika ada dekat? Putri, aku berguna. Aku memiliki seni ilahi. The film was translated and narrated by M Putri, Media. aku punya teknik yang berasal dari saripati biji-bijian untuk menyuling arak putih berkadar tinggi. Aromanya kaya dan lembut, jauh melampaui arak putih yang disuling di zaman kuno kalian. Jika arak ini bisa diproduksi, pasti akan arak putih. Ya ampun, dan beraroma saud. Aku juga punya teknik mengekstrak sari dari 100 bunga untuk membuat parfum. Hanya 1 tetes dan aromanya akan bertahan tanpa batas. Jauh melampaui saset kalian 100 kali lipat. Ini untuk para gadis yang tak terhitung jumlahnya. Barang penting untuk di rumah dan bepergian. Apakah ini harum? Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Setidaknya aku akan punya jasad yang utuh. Kau ingin aku pergi bergabung dengan ibuku. Kau bermimpi. Meskipun pria ini bertindak sembrono, dia memang memiliki sedikit keteguhan. Karena kau ingin mati. Baiklah. Kami akan mengabulkan keinginannya. Putri. Penyakit lama putri kambuh. Cepat, seseorang panggil tabib kekaisaran. Apa yang terjadi? Jika sesuatu terjadi pada putri hari ini, kau akan dieksekusi sebagai tumbal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tabib Kekaisaran Shang. Dari mana datangnya pria tampan ini? Tabib Kekaisaran Zhang berhenti mencari. Putri Agung telah pingsan. Sialan, wanita tua ini tidak jatuh cinta pada Pukan. Napas yang mulia putri lemah. Energi vital dan darahnya kurang, dan anggota tubuhnya lemah. Ini adalah kondisi penyakit konsumtif. Nona Qiu Hei, pejabat rendahan ini tidak kompeten. Putri mungkin hampir habis waktu hidupnya. Apa yang bisa dilakukan? Bukankah ini hanya hipoglikemia? Tidak bisa sembuhkan, jangan bicara sembarangan. Ini jelas hipoglikemia, kan? Kau membuatnya terdengar seperti dia akan mati. Hipoglikemia apa? Dari mana kau datang? Pria liar, alih-alih membesarkan istri dan anak di rumah. Kau berani berdiskusi dengan pejabat ini di sini. Penyakit putri dengan lancang, sungguh lelucon. Di kerajaan wanita kami, di mana seorang pria akan tahu obat-obatan. Aku tidak mengerti obat. Tapi penyakit ini, aku bisa menyembuhkannya. Nona Qiu Hei, pejabat ini 50% yakin untuk memperpanjang hidup Putri Agung. Tapi jika kau benar-benar percaya omong kosong pria ini dan menunda waktu pengobatanku, maka hidup Putri Agung benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kupercaya? Qiu Hei, 50% keyakinan. Apa bedanya dengan berjudi dengan nyawanya? Namun, aku punya 100% keyakinan. Baiklah, jika kau tidak bisa menyembuhkan Putri, aku akan membantaimu di tempat. Penyakit Putri sebenarnya mudah sembuh. Cukup tambah makan nasi tiap hari. Omong kosong yang mulia. Putri hidup dalam kemewahan. Bagaimana mungkin dia menderita jenis penyakit miskin karena kurang makan? Kau hanya seorang pria, berani omong kosong di sini.
Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit putri, mari kita lihat bagaimana kau akan hidup. Dia tidak salah. Meskipun putri hidup dalam kemewahan, makanan kekaisarannya hambar. Putri benar-benar tidak makan malam tadi malam. Apa yang kubilang padamu? Wanita ini tidak tahu apa-apa. Kau masih harus mengandalkanku. Apa-apa ini? Apakah kau tidak mencoba meracuni putri? Nenek tua ini tidak masuk akal. Benda ini seputih salju dan berbentuk seperti ambar, sangat indah. Seharusnya ini bukan racun. Bajingan licik. The film was translated and Sekarang narrated putri by pasti M harus berterima Media. kasih padaku. Putri, Anda sudah bangun. Bagus sekali. Manis dan lezat. Aku belum pernah makan obat selezat ini. Kiwei, obat ajaib macam apa ini? Ini benar-benar luar biasa. Putri, Anda sudah bangun. Ini adalah obat yang baru saja ditawarkan pria ini. Bagaimana ini mungkin? Pil yang aneh dan unik. Benar-benar bisa menyembuhkan penyakit lama putri. Wahid Rabbit adalah musuh gula darah rendah. Untungnya, aku, sebelum bertransmigrasi, demi bekerja lembur, selalu menyimpan beberapa camilan di tasku. Bukankah itu berguna? Jadi, kenapa kalau dia seorang putri? Kubawakan mie instan lagi. Aku tidak percaya kau tidak akan memakannya. Putri, tunggu aku sebentar. Ini hidangan lezat yang Anda bicarakan. Luyang, makanan sekasar ini. Berani-beraninya kau menawarkannya kepada putri. Kau benar-benar mencari mati. Luyang, benda apa ini? Benda ini adalah makanan khas Shenzhou. Mie daging sapi kubis asin altar tua. Umumnya dikenal sebagai mie instan. Cobalah. Ini berbau asam, pedas, dan menyengat. Dan samar-samar memiliki bau aneh. Putri Agung, tolong jangan dimakan. Luyang, kau menyembuhkan penyakit lamaku. Aku awalnya bermaksud untuk memberimu hadiah. Tapi, namun kau menghinaku dengan benda kotor seperti itu. Kau benar-benar pantas mati. Yang mulia putri, kau tidak tahu. Benda ini berbau asam dan busuk. Tapi rasanya sangat lezat. Di dunia ini, tidak ada mie daging sapi kubis asin altar tua yang tidak bisa menyembuhkan sakit perut. Yang mulia, putri, kenapa tidak mencobanya? Tidak masuk akal. Dimakan tanpa dikukus atau dimasak. Apa bedanya dengan orang biadab? Putri, ada apa? Putri, ada yang tidak beres. Dia pasti diracun. Cepat, tangkap pria ini. Harum dengan rasa asam, segar dan lezat. Aku belum pernah makan makanan selezat ini. Luyang, aku, putri ini, akan memberimu hadiah besar. Sebenarnya, kuah mie-nya bahkan lebih enak. Luyang, bicaralah. Apa yang kau inginkan selama? Kau bisa mendapatkan putri ini. Mie instan ini. Apapun yang kau inginkan boleh saja. Ying-Ying, meski seorang permaisuri, selalu menjadi seorang pelahap. Jika dia bisa makan mie daging sapi kubis asin altar tua ini, dia akan sangat gembira. Untuk menghilangkan kekhawatiran sang putri, mengapa berbicara tentang hadiah? Namun, aku menjalankan perusahaan perhiasan. Ya, itu. Jika Putri Agung bersikeras memberiku hadiah, maka emas itu. Hadiah 1.000 atau 900 jin sudah cukup. Emas, benda rendahan seperti itu. Ada di mana-mana di kerajaan wanita liang baratku. Tak pantas itu untuk kecantikanmu. Kalau butuh, ambil saja sendiri. Ya ampun. Tanah emas, benda semewah itu. Justru digunakan untuk menanam bunga. Ini benar-benar terlalu boros. The Meskipun film kau was seorang pria translated bejat. and narrated by M Media. Kau tidak mengambil kesempatan untuk membunuh. Agaknya,
kau bukan bagian dari faksi Perdana Menteri Jiang Yan. Sekarang, kau juga telah menyembuhkan penyakit lamaku. Aku akan hadiahkanmu, kubawa ke istana. Masuk istana. Aku sama sekali menolak menjadi Kasim. Adik perempuanku adalah permaisuri kerajaan wanita Liang Barat. Kini memilih selir kekaisaran. Aku pikir kau cukup cocok. Besok, mau tidak mau, kau harus pergi. Pergi. Ala singgasana emas. Yang Mulia Putri, semua pria Liang Barat ada di kediamanku. Jiang Yan, Perdana Menteri Kerajaan Wanita. Aku tidak menyangka kamu masih bisa menemukan seorang pria. Namun, pria yang kamu temukan benar-benar buruk rupa. Dia tidak mungkin juga di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan? Jadi bagaimana jika dia? Maka hari ini, Yulin, sensor kekaisaran wanita. jangan salahkan Perdana Menteri karena mempermalukanmu. Begitu selir baru menjabat, permaisuri akan berada di bawah kendali Perdana Menteri. Pada saat itu, dia pasti ajukan petisi cabut gelar Putri Agung dan membuatmu masuk penjara mati. Adapun pria ini yang sangat jelek, Li Siki, cendekiawan Pavilion Kifan. berani lawan wanita cantik dari kediaman Perdana Menteri. Setelah Anda tidak terpilih, kami pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku tahu, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Sekarang kau terlibat dan dalam masalah. Kalian bertiga wanita. Benar-benar sangat tidak tahu apa-apa. Kalian tidak punya mata yang jeli. Pernahkah kalian melihat pria sejati? Tahukah kalian seperti apa pria sejati itu? Aku masih tidak percaya bahwa pria yang kau temukan bisa segagah diriku. Betapa lancangnya. Bagaimana bisa yang buruk rupa layak? Bandingkan dengan pilihan telitiku. Aku pasti akan membuatmu. Yang Mulia tiba. Lu Hingyi, permaisuri kerajaan wanita Liang Barat. Kakak, Jiang Sui, permaisuri agung. Yang Mulia naik takhta, dan sudah 3 tahun sejak posisi permaisuri, tetap belum terselesaikan, menyebabkan rakyat Liang Barat menjadi gelisah. Sidang istana ini harus menetapkan calon permaisuri. Untuk menstabilkan hati rakyatku, saya dengar, Perdana Menteri sudah pilih 3 wanita cantik hebat negeri ini. Penampilan mereka mampu menggulingkan kerajaan. Kenapa tak minta mereka datang? Putri, selera estetikamu memang luar biasa. Bolehkah mereka tunjukkan penampilan asli? Wanita cantik ini lembut dan menggemaskan. Wanita cantik ini adalah keajaiban tiada tara. Dan wanita cantik ini sensual dan berisi. Yang Mulia, silakan pilih salah satu dari ketiganya untuk menjadi selir kekaisaran Anda. Yang Mulia, di kerajaan wanita kami, pria langka sejak zaman The film kuno, was Perdana Menteri translated sudah berusaha and keras narrated mencari by wanita M cantik Media. hebat untukmu. Tolong jangan kecewakan niat Perdana Menteri. Sebagai perbandingan, Putri Agung, terlalu sedikit hormat pada Yang Mulia. Kerajaan wanita kami hargai feminitas sebagai kecantikan. Pria yang kamu temukan benar-benar buruk rupa. Dia hanyalah pria terjelek di Liang Barat kita, Jiang Yan. Wanita cantik yang kutemukan tak begitu menarik. Mereka lebih baik daripada 3 yang jelek ini, seperti Ngelon Bangkok dan Kurma Retak
Ya, ini adalah ketidakhormatan terhadap Yang Mulia. Kami adalah kerajaan wanita. Bahkan jika mereka pria, mereka harus terlihat seperti wanita untuk dianggap cantik. Adapun pria yang kamu temukan ini, penampilannya sangat mengerikan, tidak menyerupai wanita. Dibandingkan dengan King Kuei-ku, kecantikan ini, King Kuei. perbedaannya sangat jauh. Apakah kamu sangat tidak menghormati Yang Mulia? Akan ku beritahu, seorang pria harus memiliki tubuh 7C, dengan sikap heroik dan bersemangat, dan berdiri teguh di antara langit dan bumi. Dia harus lebih dari kekuatan tombak dan kuda besi. Aura kuat menelan ribuan mil, seperti harimau. Dia harus bebas dari noda kekayaan dan status. Integritasnya tak tergoyahkan oleh miskin atau rendah. Bagaimana bisa seorang penjilat, pria kemayu yang suka bersolek dan berhias, dianggap sebagai pria? Integritasnya tak tergoyahkan oleh miskin atau rendah. Omong kosong. Kau, pria jalak yang vulgar. Berani mempertanyakan kecantikanku. Kau pria tercela. Beraninya kau mengaum di istana kekaisaran. Kau harus diseret keluar dan dipenggal. Kau. Yang Mulia. Karena Putri Agung dan Perdana Menteri. Keduanya telah membawa pria. Mengapa tak patuhi sistem leluhur kerajaan wanita? Adakan kompetisi besar pilih selir kekaisaran. Bagaimana menurut Anda? Biarkan Permaisuri Agung memimpin kompetisi akbar selir kekaisaran ini. Menurut sistem leluhur kerajaan wanita Liang Barat kami, pemilihan selir kekaisaran akan dibagi menjadi 3 babak ujian. The film was Sejak translated zaman kuno, and wanita narrated itu by yin, M. pria Media. itu yang murni tidak ciptakan kehidupan. Yin murni tidak pelihara. Kerajaan wanita Liang Barat kami adalah negeri wanita, di mana energi yin sangat melimpah. Kita pilih yang energi yangnya paling kuat sebagai selir kekaisaran untuk menyeimbangkan yin dan yang, dan melindungi takdir bangsa. Energi yang cukup menandakan kekuatan. Jika seseorang bisa mengangkat kunci batu ini, tertinggi dan berenergi yang melimpah, mereka akan memenangkan babak pertama ini. Sialan. Ya ampun. Sampah tak berguna. Minggir. Menyebalkan. Astaga. Pria perkasa dengan kekuatan tersembunyi. Perhatikan baik-baik semuanya. Tidak mungkin. Bocah, takut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu betapa kuatnya energi yangku. Penjaga, bawa kunci besi mendalam. Kunci besi mendalam. Kunci besi mendalam ini adalah beratnya 10 The film kali was kunci batu. translated Jika seseorang and bisa narrated mengangkatnya, by M. kekuatan Media. dahsyat ini benar-benar membuatnya permaisuri yang pantas. Kecantikan Kin perkasa. Kecantikan Ken. Dia benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas untuk menjadi selir kekaisaran. Kakak. Luyang, apakah kamu percaya diri? Ini. Putri. Punggungku sedikit sakit belakangan ini.
Bagaimana bisa seorang pria mengatakan dia The tidak film bisa? was Orang seperti translated dia, and satu napas kalahkan narrated by 10 orang. M Media. Aku ragu kau bahkan bisa mengangkat kunci besi. Kau masih pikir bisa saingi aku untuk selir kekaisaran? Omong kosong. Minggir, kau pria kemayu. Sikapnya sangat kemayu. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengangkat kunci besi mendalam? Kenapa tidak mengangkat kunci batu mungkinkah? Hari ini, kalian akan menyaksikan apa arti pria sejati angkat gunung. Apa yang kau lakukan? Lu Yang, kamu gila. Dengan keduanya digabungkan, tak ada yang bisa melakukannya. Apa kau mencari mati? Sangat perkasa. Kejantanan yang begitu melimpah, tiada tanding di dunia. Kakak, dia sangat luar biasa. Permaisuri yang kakakmu pilihkan untukmu, bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Ya. Dia memang punya keahlian. Dia tidak terlihat begitu jelek sekarang. Kau membuatku takut. Kupikir itu akan jauh lebih berat. Kunci batu itu hanya sekitar 5 kilogram. Pria-pria di kerajaan wanita benar-benar The menyedihkan. film was translated and narrated by M Media. Ini yang kau sebut pria sejati. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengangkat kunci batu ini. Kau curang. Ya. Ya. Itu tipuan. Kau curang. Kenapa kau tidak mencobanya kalau begitu? Aku. Yang mulia, kurasa aku sudah memenangkan ronde ini, bukan? Yang mulia. Ya, Anda menang. Yang mulia. Pemilihan selir kekaisaran. 3 putaran sampai kesimpulan tercapai. Kita sekarang bisa melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Ada babak kedua. Seperti kata pepatah, jika seorang pria ingin memenangkan hati seorang wanita, ia harus terlebih dahulu merebut perutnya. Jika selir kekaisaran ingin melayani yang mulia, dia harus ahli memasak. Ya, makanan lezat adalah yang terpenting. Koki kekaisaran di istana sangat hambar. Makanan mereka hambar. Mulutku hampir tidak merasakan apa-apa karenanya. Jika kau bisa menyajikan hidangan lezat yang membangkitkan seleraku, kau akan diberi hadiah besar. Yang mulia, jaga statusmu. Kakak, makanan lezat. Bersikaplah baik, dia cuma anak nakal rakus. Bagaimana dia bisa lolos dari genggamanku? Luyan, kau ditakdirkan untuk kalah. Aku mewarisi ajaran koki kekaisaran agung, 10 hidangan agung, dan telah menguasai esensi sejatinya. Aku bisa disebut dewa kuliner kontemporer. Beraninya kau bersaing denganku. Hari aku menjadi selir kekaisaran akan menjadi hari kematianmu. Apakah dia terampil? Koki kekaisaran adalah koki terbaik di dunia. Belum lagi 10 hidangan agung yang telah lama hilang. Hidangan lezat yang istimewa. Meskipun mie instanmu lezat, sungguh sulit mengalahkannya. Luyan, apa kau takut? Jika kau takut, maka berlututlah di tanah dan jilat sol sepatuku sampai bersih. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Akan ku beritahu. Kalau soal memasak, aku tidak takut. Bisa memasak. Apa gunanya itu? Saat kau keluar, kau butuh pengaruh. Kau butuh koneksi. Kau kau belum pernah melihat dunia. Resep dan bahan pilihanku belum pernah kau lihat seumur hidupmu, dan kau berani bersaing denganku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat.
Qin Kuai akan menyajikan hidangan sederhanaku. Ini sup giok zamrud. Ini Phoenix rebus panci besi. Ini udang karang goreng. Dulu, ketika biksu suci dinasti Tan melewati negara kita, demi 10 hidangan agung ini, dia hampir melanggar tekad Buddhisnya. Aku ingin tahu apa pendapat Yang Mulia. Bagaimana rasanya? Kamu baru akan tahu setelah mencicipinya. Ya. Kakak, ayo makan, ayo makan. Sungguh hidangan langka di bumi. Hidangan duniawi. Jika kecantikan Qin tidak memenangkan babak ini, itu akan bertentangan dengan hukum alam. Seperti dugaan, dia datang siap. Benar, 10 hidangan agung layak namanya. Ying ngiler. Pertandingan ini, aku khawatir. Yang Mulia. 10 hidangan agung ini, melebihi buatan koki kerajaan. Namun, makanan lezat gunung laut yang berlebihan bisa bikin bosan. Kau dengar itu, bocah? Keterampilan memasakku sebanding dengan koki kekaisaran. Di mana hidanganmu? Apakah itu perlu ditanyakan? Dia pasti tidak bisa menyajikannya. Dia tidak akan berani mengungkitnya, kan? Kaisar tidak cemas, tapi para Kasim yang cemas. Sajikan Latiao. Benda ini disebut Latiao. Makanan khas Shenzhou. Terkenal di luar negeri, memikat tua dan muda. Ini adalah kelezatan nomor 1 di bumi. Apakah benar begitu? Yang Mulia, Latiao ini sangat pedas. Dan jelas sesuatu untuk dimakan rakyat jelata. Status Anda mulia. Bagaimana Anda bisa memakan hal kotor seperti itu? Ya. Beraninya dia membawa sampah seperti itu ke sini. Itu akan menodai mulut kita. Luyan, jika kau ingin kalas, katakan saja langsung. Untuk apa repot bawa ini? Untuk mengelabui Yang Mulia. Lu yang berani bersikap tidak hormat seperti itu, Yang Mulia, cepat seret dia keluar. Dan pukuli dia dengan parah. Kalian semua mencoba menghentikan Yang Mulia. Makan Latiao ini, mungkinkah kalian takut? Bau ini. Baunya bahkan lebih memabukkan daripada mie instan. Ying mungkin tidak akan membencinya. Rasa Latiao, kamu akan tahu setelah mencobanya. Bagaimana kalau kita coba? The film was translated and lezat. narrated by Rasa M. surga di Media. bumi. Sungguh rasa surgawi. Kakak, kau juga harus mencicipinya. Luyang, tak kuduga kau sahli itu. Bisa menghasilkan mie instan dan stik pedas. Rasa surgawi seperti itu. Ini benar-benar memuaskan. Aku belum pernah makan seumur hidupku. Sesuatu selezat ini, setengah hidupku terasa sia-sia. Status bangsawan seperti apa yang dibutuhkan untuk menikmati hidangan lezat seperti ini? Luyang, kau tidak meracuninya, kan? Kau tidak mencoba menyakiti Yang Mulia, kan? Benda ini seharusnya hanya ada di surga, jarang terdengar di dunia fana. Ini benar-benar hidangan lezat dunia fana. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu lezat? Qin Kuai, siapa yang bawa koki ini? Bunuh mereka semua. Tidak mungkin. Hidangan ini terlihat seperti sampah. Bagaimana bisa enak? Tidak enak. Sama sekali tidak enak. Jika tidak enak, kenapa kau makan begitu banyak? Air. Beri aku air. Sangat pedas. Yang Mulia, tepat waktu, aku ingin mempersembahkan sebotol cola. Bawakan cola. Benda ini disebut cola. Manis dan lezat, sangat cocok dengan stik pedas. Apakah ini kol? Dingin, menyegarkan, dan manis. Aku belum pernah minum air selezat ini. Setelah menyesapnya, seseorang merasakan gelembung. Menari di lidah, sensasional.
Luyang, apakah ada lagi? Beri aku sebotol lagi. The film was translated and narrated Benda by ini M. adalah Media. artefak ilahi, jarang terlihat di dunia fana. Bagaimana bisa? Begitu saja, dinikmati. Ini benar-benar artefak ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan. 3 pertandingan, Luyang. Sudah memenangkan 2. Pilihan untuk selir kekaisaran adalah Luyang, kalau begitu. Tidak. Identitas Luyang tidak diketahui. Perilakunya aneh. Kami di Liang Barat belum pernah melihat pria yang begitu vulgar dan jelek. Bagaimana dia bisa menjadi selir kekaisaran? Tepat sekali. Kamu tidak mau kalah. Beraninya kau tidak menghormati Perdana Menteri. Berhenti berdebat, semuanya. Karena Perdana Menteri tidak yakin. Mengapa kita tidak menyelesaikan pertandingan ketiga sebelum membuat keputusan? Permaisuri Agung, pertandingan ketiga ini apa? Pertandingan ketiga ini. Permaisuri Agung. Ibu selir kambuh lagi. Seseorang cepat panggil tabib kekaisaran. Bagaimana keadaan Yang Mulia, Permaisuri Agung? Yang Mulia menderita karbunkel usus. Denyut nadinya lemah, seperti senar putus. Aku khawatir dia tidak punya banyak waktu lagi. Lebih baik bersiap untuk pemakaman. Kau bicara omong kosong itu tidak mungkin. Yang Mulia, mereka yang menderita karbunkel usus, sangat menderita setiap saat. Ini sebanding dengan siksaan linci. Akan lebih baik untuk memberikan Yang Mulia akhir yang cepat. Tidak, kami para saudari secara pribadi. Dibesarkan oleh Permaisuri Agung. Tabib Kekaisaran Shang, lakukan yang terbaik demi putri. Yang Mulia. Karbunkel usus adalah penyakit mematikan. Kecuali jika tabib suci turun tangan. Jika tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saya katakan, Yang Mulia, mengapa Anda harus mempersulit tabib kekaisaran? Bukankah ini hanya apendisitis akut, tinggal dipotong, dan akan baik-baik saja? Lancang. Luyan, apanya usus buntu? Ini jelas bisul usus. Baginda sakit parah, dan kau masih bicara omong kosong di sini. Baginda, penyakit ini di tangan orang lain mungkin tidak bisa disembuhkan. Tapi aku adalah murid tertutup dari tabib suci. Hanya bisul usus belaka, hanya membutuhkan akupuntur, dan dia akan segera pulih. Siapapun yang mampu sembuhkan Permaisuri Agung akan memenangkan kompetisi selir kekaisaran. Bocah, kau pasti mati. Setelah aku menyembuhkan Baginda, itu akan menjadi hari kematianmu. Siapa yang tidak bisa membual seperti ini? Apendisitis akut adalah penyakit serius bahkan di zaman modern. Kamu pikir beberapa jarum bisa menyembuhkannya? Kamu pasti bermimpi. Luyang, kau menghentikan Qin Kuei mengobati Permaisuri Agung Jing. Apa niatmu? Luyang, kamu tidak mengerti obat, jadi jangan membuat masalah lagi. Qin Kuei, cepat lakukan akupuntur pada Yang Mulia. Jika sembuhkan Yang Mulia, kau berjasa besar. Dan pasti akan menjadi selir kekaisaran. Ya. Bajingan. Setelah aku menyembuhkan Baginda, aku pasti akan mencabut nyawamu. The film was translated and narrated by M. Media. Keterampilan medis Qin Kuei memang luar biasa. Ini baru saja dimulai. Dan kondisi Yang Mulia sudah berangsur membaik. Dia memang murid tertutup dari tabib suci. Bagaimana mungkin seorang udik desa sepertinya bisa dibandingkan dengannya? Putri, apendisitis akut harus segera dioperasi. Jika kita menunda lebih lama lagi, nyawa Yang Mulia mungkin dalam bahaya. Baginda sudah hampir sembuh olehku. Kau harus menghentikan rencana kecilmu. Benarkah begitu? Yang Mulia, tolong usir orang tak berguna ini yang menghalangi Qin Kuei mengobati penyakit. Diusir. Agar tak memperlambat kondisi Permaisuri Agung. Permaisuri Agung. Ibu selir. Ibu selir. Bagaimana ini bisa terjadi? Ilmu medismu tidak hanya dangkal, tapi kamu juga menolak mendengarkan nasihat. Luyan, itu kau. Kau pasti menggunakan sihir jahat. Aku jelas-jelas akan menyembuhkan Baginda. Kau pasti telah melukai Baginda. Pasti kau. Qin Kuei, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menusukkan beberapa jarum ke titik akupunktur pereda nyeri dan sementara meredakan rasa sakit, kamu bisa menyembuhkan apendisitis akut, bukan? Luyang,
Kamu bilang kamu bisa menyembuhkan Permaisuri Agung. Putri, jangan percaya padanya. Ada caranya. Luyan, di hadapan Baginda, apa yang ingin kau lakukan? Cukup katakan saja apa yang kamu butuhkan. Hanya apendisitis. Potong saja. Tapi, Yang Mulia, saat saya obati penyakit ini, tidak ada orang lain yang boleh hadir. Aku akan buat semua orang keluar. Silakan. Juga, jika saya menyembuhkannya. Saya ingin nyawa Qin Kuei. Sama sekali tidak. Baiklah, aku setuju. Kakak, Ibu Selir, dia akan baik-baik saja, kan? Adik, jangan khawatir. Keahlian medis lu yang luar biasa. Terakhir kali aku menderita gula darah rendah, dia yang menyembuhkanku. Baginda, sudah lama tidak ada pergerakan. Aku berasumsi, Luyan pasti belum menyembuhkan Permaisuri Agung. Baginda tetap harus mengirim orang untuk menangkapnya secepat mungkin, agar Luyan tidak mengambil tindakan nekat dan tidak menghormati Permaisuri Agung. Ya, Yang Mulia. Hampir 1 jam telah berlalu. Mungkin dia tidak menghidupkannya kembali dan bunuh diri karena takut hukuman. Luyan, jika kau belum menyembuhkan Permaisuri Agung, itu berarti menipu Kaisar dan menentang atasanmu. Kematianmu sudah dekat. Pengawal, tangkap pengkhianat ini. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Kamu bahkan belum memeriksa kondisi Permaisuri Agung, dan kamu sudah mencoba menghukumku. Ibu Selir. Berkat keterampilan medis ilahi Luyan, dia menarikku kembali dari gerbang neraka. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ibu Selir, syukurlah kau baik-baik saja. Ini? Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia. Sekarang setelah kondisi Permaisuri Agung membaik, saya sudah memenangkan 3 pertandingan. Posisi selir kekaisaran ini seharusnya menjadi milikku, bukan? The film was translated and Menteri narrated Jiang, by apakah M kamu Media. pecundang? Yang Mulia, masalah pemilihan selir kekaisaran menyangkut fondasi bangsa, dan sama sekali tidak boleh dianggap enteng. Baiklah, kalau begitu. Saya tidak akan mengambil posisi selir kekaisaran. Luyan, kamu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Namun, saya ingin nyawanya. Kau. Beraninya kau? Orang ini telah berulang kali mempermalukan saya dan mencari pertandingan. Sekarang, setelah saya menang, mereka menolak mengakui pertandingan. Sekarang saya menggunakan posisi selir kaisar ini untuk ditukar dengan nyawanya. Tapi kamu tidak rela melepaskannya. Mungkinkah kalian berdua? Hentikan omong kosongmu. Karena kau sudah menang, posisi selir kekaisaran adalah milikmu. Sepertinya hubungan antara keduanya ini benar-benar luar biasa. Untuk melindungi anak ini, mereka rela melepaskan posisi selir kekaisaran. Perdana Menteri, karena saya adalah selir kekaisaran. Jika saya membunuh seseorang, kamu tidak keberatan, kan? Pengawal, seret dia keluar dan penggal dia. Tidak. Aku tidak ingin mati. Selir kekaisaran. Apa yang harus kulakukan agar kau mengampuninya? Saya adalah orang yang sangat murah hati. Bagaimana kalau begini, panggil saya ayah, dan saya akan mengampunimu. Bagaimana? Kau. Jangan panggil dia. Seret dia pergi dan eksekusi dia. Ayah. Angin terlalu kencang, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Ayah. Baiklah, saya akan mengampunimu kali ini. Namun, saya tentu saja tidak punya anak durhaka seperti itu. Kamar tidur permaisuri. Tolong. Tolong. Jangan lari. Jangan mendekat. Jangan lari, jangan lari.
Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Kemana dia pergi? Bukankah mereka bilang bahwa dengan seorang pria, kamu tidak butuh air dari sungai ibu anak untuk punya anak? Kamu gadis, apa yang kamu tahu? Begitu kamu punya pria, siapa yang masih mau punya anak? Rasa seorang pria benar-benar luar biasa. Kalian semua tidak punya keberuntungan ini. Kalian benar-benar hidup sia-sia. Kamu bicara seolah kamu sendiri sudah mencoba pria. Bukankah itu hanya desas-desus? Bubarlah, bubarlah. Dia sudah lari tanpa Film was jejak. Tidak mungkin. translated and narrated by M Media. Ya Tuhan, kau membuatku takut setengah mati. Lu yang ini. Mengapa dia belum juga datang? Ini aku. Ini aku. Ini aku. Lu yang, mengapa Anda mengendap-endap seperti pencuri? Nyonya sayangku. Kalian wanita liang barat. Masing-masing seperti serigala lapar. Jika aku tidak berpikir cepat, aku hampir dikuliti hidup-hidup oleh mereka. Bicara manis. Siapa yang mulia Anda? Hentikan omong kosong ini. Bagaimana Anda promosikan pembalut Anda? Sudahkah kau membawa barangnya? Mereka semua di sini. Nyonya sayangku, tunggu saja dan lihat. Pembalut wanita itu bagus. Kesehatanmu akan baik. Kau akan makan apapun dengan lahap. Kau akan merasa hebat melakukan apapun. Buang beban. Buang kain menstruasi. Untuk mengatasi masalah kain menstruasi, suara apa itu? Cukup lihat pembalut wanita super absorben. Pembalut wanita super absorben. Mereka sangat efektif. Dan harganya terjangkau. Kemarilah, benar-benar seorang pria. Kemarilah, benar-benar pria. Di mana para pria? Di mana para pria? Aku jelas mendengar suara seorang pria. Membosankan sekali, kukira ada pria. Saudari-saudari, tolong tunggu. Apakah kau masih bermasalah setiap bulan dengan menstruasimu? Apakah kau masih kesal setiap bulan dengan menstruasimu? Terutama selama hari-hari itu, semakin kau perlu bersikap perhatian dan lembut. Super absorben menggantikan kain menstruasi. Menjadi pendampingmu sepanjang masa menstruasimu. Kamu bicara omong kosong, kakak. Aku sudah hidup bertahun-tahun, dan aku belum pernah mendengar apapun yang lebih baik dari kain menstruasi. Cukup, bubarlah. Tunggu. Ini memaksaku untuk mengeluarkan jurus pamungkasku. Xiaohai, bawa kemari wanita gemuk itu. Para wanita, selanjutnya. Aku akan mendemonstrasikan untuk kalian efek dari pembalut super absorben kami. Tolong, wanita gemuk, lari beberapa putaran. Baiklah. Selamat tinggal. Ya Tuhan. Saudari-saudari. Lihat, semuanya. Pembalut super absorben kami memiliki daya serap yang sangat kuat. Lihatlah semua air ini. The film was translated and narrated by M Media. Daya serapnya terlalu bagus. Itu benar-benar mengubah orang gemuk menjadi kurus. Melihatnya seperti ini, pembalut ini memang lebih baik dari kain menstruasi. Pembalut super absorben. Efeknya jauh melampaui kain menstruasi. Dan ada versi malam ekstra panjang. Kalian pantas memilikinya. Beli 10. Aku juga mau, aku juga mau. Sisakan untukku juga. Ya, kami punya semuanya. Kami punya semuanya. Benar-benar menemukan pria sejelek itu. Wu Tinghan, permaisuri kerajaan wanita Liang Timur. Bagaimana kalau seluruh bangsamu menyerah, dan aku akan mencarikanmu yang lebih baik. Pria yang pantas, bagaimana dengan itu? Yang mulia,
Aku lama dengar liang barat merosot. Bahkan selir kekaisaran mereka berkulit gelap dan kasar. Pria jelek yang tidak sedap dipandang. Yang mulia, dalam kompetisi ini, kami akan membuat liang barat malu dan membunuh selir kekaisaran liang barat di tempat. Kalian semua, Anda sudah keterlaluan? Wu Tinghan, apakah Anda tidak takut bahwa liang barat kita akan bertarung sampai mati dengan Anda? Yang mulia, mungkin kita bisa mengalahkannya. Bicaralah, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Susina, selir kekaisaran Liang Timur. Aku Zhu Xinan, selir kekaisaran Liang Timur. Kau Luyan. Kau, yang berkulit sangat gelap ini. Monster jelek yang tidak menyerupai wanita. Bagaimana kau bisa menjadi selir kekaisaran? Apakah permaisuri Liang Barat buta? Kamu, Orang yang berwajah feminin membencimu. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Cukup bicara. Bagaimana Anda ingin berkompetisi? Bersaing dengan sihir. Luyang, bisakah kamu menggunakan sihir? Tentu saja. Yang mulia, Ruhi Jingubangku yang bisa berubah ukuran. Bisa berubah sesuka hati. Aku akan peragakan ke Yang Mulia jika ada waktu. Saya dengar Chu Jinan, selir kekaisaran Liang Timur, adalah selir kekaisaran terhebat sepanjang masa. Dia jauh melampaui perbandingan Luyang. Tidak hanya itu, seni bela diri dan strategi militer Chu Jinan tidak tertandingi di era ini, di medan perang perbatasan. Dia beberapa kali pimpin pasukan untuk kalahkan kami. Bagaimana Luyang, seorang rakyat jelata, bisa bersaing dengannya? Chu Jinan mahir dalam seni sipil dan militer, pahlawan sejati di era ini. Luyang, hari kematianmu telah tiba. Luyang, meskipun Anda memiliki kecerdasan yang cepat, saya khawatir Anda masih bukan tandingan Seshinan. Apakah Anda punya kepercayaan diri? Tentu saja. Bagaimana seorang pria bisa berkata tidak? Putri Agung Liang Barat. Para kaisar Liang Baratmu sebelumnya, kelima selir kekaisaran mereka semua mati di tanganku. Kalau begitu Luyan, The film was translated and akan menjadi yang narrated keenam. by M Media. Ya, Timur Liang Timur. ada tanah rahasia bernama King Qiu. Ketiga orang ini semuanya tampak seperti wanita. Tetapi kenyataannya, salah satu dari mereka adalah iblis rubah yang berubah dari King Qiu. Jika kamu bisa mengetahui, iblis rubah di antara mereka. The Bahkan film jika was kamu menang, translated and narrated Siluman by rubah. M Media. Tidak mungkin. Apakah Anda bercanda? siluman rubah tua, buas sekaligus memikat. Selama ia mendekati seorang pria, ia akan menguras esensi vitalnya dengan fisikmu yang kecil. Mendekat sedikit saja, kau bisa jadi mumi kering. Liang Timur kami kehilangan lebih dari selusin pria kuat untuk menangkapnya. Selama kau bisa, dalam satu Shichen 2 jam, menemukan siluman rubah itu, kau akan menang. Anda benar-benar tercela. Setelah berubah, iblis rubah tidak dapat dibedakan dari manusia. Bagaimana mungkin ada yang menemukannya? Yang mulia, saya punya rencana. Iblis rubah memiliki bau rubah, bau yang sangat menyengat. Saya akan tahu hanya dengan sekali hirup. Bau rubah yang menyengat sekali. Orang ini adalah iblis rubah. Apakah kamu yakin? Bau sekali. Kenapa orang ini juga iblis rubah? Hanya ada satu iblis rubah. Kenapa kamu tidak menciumnya lagi? Jika kamu tidak bisa mengetahui siapa iblis rubah itu, maka kamu akan kalah dalam kompetisi ini. Tidak mungkin. Ketiganya memiliki bau rubah. Mungkinkah mereka semua iblis rubah? Metode ini, aku selir kekaisaran, sudah mengantisipasinya. Mereka mengenakan kantong berbau rubah buatan khususku. Baunya cukup biasa. Luyang, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. 2 bungkus stik pedas. Akan kuberitahu satu cara. Setuju. Iblis rubah ini berubah dari roh rubah. Sudah berubah wujud pun, ekor rubah tetap ada. Tapi manusia jelas tidak punya ekor. Oleh karena itu, ekor asli menunjukkan iblis rubah. Ekor palsu menunjukkan manusia. Sekali lihat akan tahu. Aku akan melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin mati? Tidakkah Anda mendengar mereka berkata, iblis rubah ahli menguras esensi pria? Apakah Anda ingin berubah menjadi mumi? Anda percaya itu?
ekor yang begitu memikat. Sayang sekali. Apa kau ingin memeriksa yang itu lagi? Sakit. Mungkinkah dia iblis rubah itu? Ekor rubah ini The film masih was memiliki suhu tubuh. translated Dia and pasti iblis rubah narrated itu by M. tanpa Media. keraguan. Putri Liang Timur. Bolehkah aku bertanya, yang mana siluman rubahnya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Lu yang akan kalah. Kamu mati. Stik pedas dan kol saya. Bagaimana dengan mie instan saya? Yang mulia. Yang mulia, tidak bisakah Anda mendoakan kami? Ekor ketiganya, semuanya terlihat asli, mereka pasti iblis rubah. Wu Tinghan, mungkinkah Liang Timur Anda sedang mencoba menipu kami? Jika kamu benar-benar tidak bisa membedakannya, maka menyerahlah saja. Yang mulia, saya punya rencana. Lu Yang dan ketiga wanita ini hanya perlu bergantian berbagi kamar. Jika dua orang berturut-turut berbagi kamar dan tidak mati, maka orang itu adalah iblis rubah. Sungguh skema yang kejam. Entah mengorbankan Lu Yang atau mengakui kekalahan. Tidak peduli apapun, Liang Barat saya akan menderita kerugian besar. Putri yang mulia, di babak ini, kita hanya perlu mengorbankan Lu Yang. Dan kita akan memenangkan kompetisi ini. Jika Lu Yang sayangnya meninggal, selir kekaisaran lain bisa menggantikan. Peluang Liang Barat untuk menang kali ini tidak kecil. Tidak pantas, tidak pantas. Metode ini memang tidak pantas. Lu Yang, apakah Anda akan melarikan diri dari pertempuran? Pria Liang Barat tidak takut mati. Pun tidak gentar. Bukankah itu hanya siluman rubah kecil? Aku akan mencarinya untukmu sekarang juga. Kematian sudah dekat, namun Anda masih tidak menyadarinya. Luyan, berhenti bermain-main. Cepatlah menyerah. Eni, mani, mi, mu. Siapapun yang terpilih adalah dia. Hanya Anda, tapi... Sayang sekali. Sayang Film sekali was Anda bukan. translated and narrated by Luyan. M. Media. Apa maksudmu? Apa maksudku? Wujud asli siluman rubah muncul setelah mati. Setelah orang ini meninggal, mereka dalam wujud manusia. Sudah jelas, orang ini bukan siluman rubah. Metode yang bagus. Anda hanya berkata untuk mengidentifikasi identitas iblis rubah, tetapi Anda tidak berkata apakah itu harus mati atau hidup. Kakak, Lu Yang sangat pintar. Sial, Lu Yang berhasil menyelesaikan ini juga. Para pecundang dari Liang Timur ini. Cantik. Apakah Anda manusia atau siluman? Tidak. Tidak. Sudah jelas orang ini bukan siluman rubah. Bagaimana dengan Anda? Luyan, cukup. Semua orang bilang setelah negara berdiri, roh tidak diizinkan ada. Bagaimana mungkin masih ada siluman rubah? Ketiga orang ini mati dalam wujud manusia. Sudah jelas ketiga orang ini adalah manusia, bukan siluman rubah. Ronde ini, kau mencoba menipu kami. Bukan begitu. Apa yang perlu dikatakan? Jadi, bagaimana jika kau memenangkan putaran ini? Putaran kedua, mendebatkan Dharma Buddha. Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu. Jinan ini adalah putra Buddha yang berinkarnasi. Rakyat jelata semua memanggilnya Master Jinan. Dia telah lama mengolah Dharma Buddha ke alam tertinggi. Dharma Buddha Master Jinan sangat mendalam. Di hadapannya, Lu Yang hanyalah sosok yang tidak berarti. Yang mulia, kita pasti akan kalah. Luyan, kau belum mengolah Dharma. Dalam debat ini, kau boleh bertanya lebih dulu. Jika aku menjawab salah, aku kalah. Bagaimana? Baiklah. Tidak memanfaatkan tawaran bagus, bajingan. Kalau begitu aku bertanya padamu. Apa itu Buddha? Pertanyaan yang bagus. Semua makhluk hidup adalah Buddha. Semua makhluk hidup adalah Buddha. Ini adalah alam yang hanya bisa dicapai oleh Buddha. Alam kultivasi Master Jinan sangat mendalam.
Ini benar-benar jawaban yang paling sempurna. Dibandingkan dengannya, Luyan, bagaikan kunang-kunang melawan sinar bulan. Satu pukulan saja tak mampu ditahan. Kalian para pengkhianat. Aku bahkan belum mulai. Luyan, kalau begitu aku harus bertanya padamu. Apa itu Buddha? Apa yang harus dilakukan? Jawaban Sushinan sebelumnya sudah merupakan jawaban yang optimal. Tidak peduli apapun yang dia jawab, itu tidak bisa lebih baik dari ini. Tidak bisakah dia menjawab sama seperti dia? Yang mulia, itu akan jatuh ke dalam kategori inferior. Dengan cara ini, tidak berbeda dengan mengakui kekalahan. Kotoran anjing adalah Buddha. Kurang ajar, betapa hikmatnya debat Dharma. Tak mungkin kami izinkan kau berkata kotor di sini. Luyan, berikan kami penjelasan. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Namo Amitabha Buddha. Buddha pada hakikatnya tidak berwujud. Semua makhluk hidup di dunia bisa menjadi Buddha. Apapun yang berwujud adalah ilusi. Kau bahkan tidak mengerti prinsip sederhana ini. Dasar sampah. Kakak, apa artinya The itu? film was translated Mengapa mereka semua and begitu narrated terkejut? by M. Luyang Lee. unggul. Bagaimana ini mungkin? Jika kau melihatnya sebagai Buddha, itu adalah Buddha. Luyan, sungguh wawasan yang mendalam. Tak berarti aku kalah hanya karena ini. Jati begitu, Anda telah mencapai pencerahan. Tidak, belum. Semua orang mengangguk. Jika Anda tidak mengangguk, bukankah itu berarti Anda bodoh? Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Mengapa melafalkan nama Buddha? Tentu saja, itu untuk mengumpulkan karma baik dan menerima hasil yang baik. Bagus. Kalau begitu aku akan bertanya lagi. Semua biksu di kerajaan wanita melafalkan Guanyin Bodhisattva. Kenapa Bodhisattva membawa tasbih seperti kita? Menggantungkan untayan tasbih. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Kepada siapa Guanyin Bodhisattva melafalkan? Melafalkan. Luyang, hentikan omong kosongmu. Hal-hal yang berkaitan dengan bodhisattva. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti kita tahu? Tepat sekali. Jika Anda begitu mampu, jelaskan dengan jelas. Biarkan semua orang melihat. Bahwa apa yang dilafalkan Guanyin masih Guanyin Bodhisattva. Mengapa demikian? Karena dia tahu lebih baik dari kita bahwa melafalkan nama Buddha sia-sia. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kau. Ini adalah sofisme. Ini tidak dihitung. Mari kita mulai lagi. Mengapa aku harus bersaing lagi denganmu? Karena kau pria simpanan? Atau karena kau sombong? Luyang, selama generasi, kedua negara menjalin hubungan erat. Jaga supaya kompetisi ini tak merusak harmoni kita. Kalau selir Kekaisaran Liang Timur tak mau kalah dan ingin berkompetisi lagi. Jika Yang Mulia menolak, bukankah itu membuka celah untuk kritik? Tepat sekali. Liang Barat kita sangat menjunjung etiket. Bagaimana Anda bisa begitu agresif? Saya tidak menyangka negara Anda masih memiliki seseorang yang memahami nalar. Karena itu masalahnya. Babak ini akan ditentukan oleh satu pertanyaan. Penganut Buddhisme bertujuan meraih kebuddhaan. Pertanyaan ini adalah, saya bertanya kepada Anda, bagaimana seseorang mencapai kebuddhaan? Wu Tinghan, pertanyaan Anda tidak bisa dijawab. Luyang belum mengolah Dharma Buddha. Jadi dia tidak bisa menjawab sama sekali. Yang Mulia, debat Dharma ini secara alami adalah serangan yang tajam. Jika tidak, bagaimana seseorang bisa menang? Jika Luyang tidak bisa menjawab, itu secara alami karena ketidaktahuannya sendiri. Mengapa salahkan orang yang bertanya? Tadi, ketika Luyang menggunakan sofisme, dia juga tak berbelas kasih. Mengapa kini Liang Timur perlu berbelas kasihan? Salah itu harus pada Luyang. Dia pamer kemampuan. Mencapai kebuddhaan adalah kultivasi. Selama penganut Buddha faham hakikat dirinya dan pikirannya tidak terhalang, kemudian dilengkapi dengan meditasi Zi, dengan berbuat kebajikan, mereka bisa mencapainya. Lihatlah dirimu. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kalau begitu biarkan aku mengajarimu. Luyang, jika Anda tidak bisa menjawab, maka menyerahlah lebih awal. Kepala yang bagus. Dan fisiknya juga tidak buruk atau sayang sekali mulutmu terlalu longgar. Anda. Luyang, beraninya kau membunuh menteri dengan semena-mena. Ini adalah pelanggaran berat. Ucapkan satu kata lagi. Luyan, kau dan aku sedang membahas Dharma Buddha, namun kau sembrono membunuh. Apa yang ingin kau lakukan? Orang gila kurang ajar. Apa yang ingin kau lakukan? Kau bertanya padaku, bagaimana mencapai kebuddhaan? Kalau begitu akan kuberitahu, letakkan pisau jagal. Dan seketika menjadi Buddha. Namo Amitabha Buddha. Luyan,
kau memenangkan putaran ini. Yang mulia, saya lega misi ini tidak ternoda. Saya sudah menjuarai 2 ronde. Bagaimana jika Anda memenangkan 1 babak? Begitu babak ketiga dimulai, Anda akan tetap mati. Bagus sekali. Selama 100 tahun, Liang Barat kita belum pernah mengalami kemajuan semulus ini dalam kompetisi Agung Selir Kekaisaran. Luyang, Anda benar-benar luar biasa. Hanya keterampilan kecil, tidak layak disebut. Luyang, jika kamu memenangkan babak final, kamu akan menjadi pahlawan besar Liang Barat kita. Saya sudah menang 2 ronde, mengapa kita masih perlu bersaing? Kompetisi Akbar Selir Kekaisaran selalu ada 3 putaran, dan baru setelah itu kemenangan dihitung. Bagaimana jika kau menang 2 putaran pertama? Jika kau mati di putaran ketiga, pemenangnya tetap aku. Cejinan, jika Anda kalah lagi di babak ini, Anda tidak perlu kembali ke Liang Timur. Luyan. Putaran terakhir. Pertarungan sampai mati. Jika aku tak bisa bunuhmu, aku bersumpah bukan manusia. The film was Jusinan, translated kau and pecundang yang buruk. narrated by M Media. Apakah kau sudah kehilangan kesabaran? Aku jijik berdebat denganmu. Jika kau masih seorang pria, maka ikutlah denganku untuk bertarung sampai mati. Pertandingan maut, kalau begitu kau beritahu aku dulu. Bagaimana kita bertarung? Sebuah kontes seni bela diri. Sampai mati. Luyang, Anda tidak bisa bersaing dengannya. Cejinan sangat terampil dalam seni bela diri. Dia adalah master terbaik Liang Timur. Dia juga terampil memodifikasi senjata. Meskipun Anda kuat, Anda tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Anda jelas bukan tandingannya. Benar, kita sudah memenangkan 2 babak pertama. Tidak perlu babak ketiga. Tidak peduli, kapan kau pernah melihatku kalah? Baiklah. Kalau begitu aku akan meladenimu. Cejinan tak terkalahkan di bawah langit. Luyang, Anda benar-benar nekat. Beraninya Anda naik ke arena bersamanya, Tuan Jing. Jika Luyang dipukuli sampai mati di tempat, bukankah itu akan mempermalukan Liang Barat kita? Ketika aku turun dari arena, aku akan membereskan urusan denganmu. Kau sudah memprovokasiku berkali-kali. Benarkah kau pikir aku terbuat dari lumpur? Luyan, kau tertipu. Aku tunjukkan apa yang sudah kuteliti. Sebuah senjata ilahi yang tiada tara. Ya Tuhan, senjata api. Senapan lontakku ini dibuat di wilayah barat. Suaranya seperti guntur, kecepatannya seperti kilat. Dalam jarak 0,9 meter, setiap tembakan tepat sasaran. Hari ini, kau pasti akan mati. Ya Tuhan. Sudahkah teknologi Liang Timur berkembang pesat? Mereka bahkan punya senapan lontak ini. Mati oleh senapan lontak ini bisa dianggap mati dengan tenang. Kakak, Luyang, apakah Luyang akan kalah? Bagaimana mungkin Liang Timur memiliki senjata ilahi seperti itu jika seluruh pasukan dilengkapi dengannya? Liang Barat kita akan musnah. Senapan ini mungkin tidak bisa diproduksi massal. Barangkali mereka dapat itu secara kebetulan. Tidak peduli apapun. Luyang pasti akan celaka hari ini. Luyan, apa kau takut? Jika kau takut, maka merangkaklah di antara kakiku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mata mana yang melihatku takut? Tunggu saja. Ayo, tembak aku. Siapapun yang takut padamu adalah pengecut. Ayo. Luyan, setinggi apapun ilmu bela dirimu, satu tembakan akan menjatuhkanmu. Tuanku, zaman telah berubah. Tidak mungkin, bagaimana kau belum mati? Kau tidak benar-benar berpikir aku takut pada senapan lontakmu. Biarkan aku memberitahumu. Apa yang kupakai adalah rompi anti peluru. Dengan barang antik tua di tanganmu itu, kau bahkan tidak bisa menggores kulitku. Kau bicara omong kosong, aku tidak percaya. Ayo. Luyan, ini adalah seni iblis. Dari mana kau berasal, monster? Di bawah senapan lontak, semua makhluk setara. Bagaimana mungkin kau tidak terluka? Mengenai hal-hal ini, lebih baik kau pergi. Tanyakan pada Raja Neraka. Benda apa ini? Tentu saja, itulah yang akan mengirimmu ke surga. Luyan, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau mencoba membunuhku, pasukan Liang Timurku bisa memusnahkanmu dalam sekejap. Luyang, kami menyerah. Biarkan dia pergi. Jika tidak,
Jangan salahkan prajurit Liang Timur, kami tak berbelas kasihan. Tuan, era ini benar-benar telah berubah. Kuharap di kehidupan selanjutnya, kau bisa menjadi rajamu. Zhu Ximen sudah mati. Kau kalah. Penjaga, tangkap mereka untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Luyang, apa yang ingin Anda lakukan? Wu Tinghan, aku memberimu muka. Aku memanggilmu yang mulia. Tapi aku tidak akan memberimu muka. Aku akan membuatmu naik sekarang juga. Kau menyerah atau tidak? Kompetisi Agung Selir Kekaisaran ini, Liang Timur kami telah kalah. Luyang, kita akan bertemu lagi. Ayo pergi. Luyang benar-benar luar biasa. Andai saja, kakak-kakak, Luyang menang. Kalah bukan berarti Liang Timur akan melepaskannya begitu saja. Kamu pikir apa? Dia sudah jadi selir Kekaisaran Yingling. Luyang, Anda memenangkan kompetisi ini. Hadiah apa yang Anda inginkan? Yang mulia, sebagai selir kekaisaran, sudah sepantasnya berkontribusi untuk negara. Mengenai hadiahnya, sepenuhnya terserah Yang Mulia untuk memutuskan. Saya akan hadiahkan Anda 5 gunung emas lagi. Dan 10 tambang job. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Terima kasih, Yang Mulia. Ya Tuhan. Aku benar-benar kelelahan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa perbatasan ini begitu jauh dari ibu kota. Hampir saja mengambil separuh nyawaku. Oh, benar. Harta karunku. Ini benar-benar barang bagus. Giok bening. Dan barang antik. Mutiara bercahaya yang begitu besar. Aku kaya, aku kaya. Luyang, saya telah menganugerahkan harta ini kepada Anda. Apakah Anda menyukainya? Aku sangat menyukainya. Tentu saja, harta ini, semuanya saya pilih dengan cermat. Semuanya adalah hal yang baik. Luyang, apakah Anda memiliki kebutuhan lain? Yang Mulia, meskipun camilan ini enak, Anda tidak boleh makan terlalu banyak. Anda adalah selir kekaisaran saya. Anda tidak akan menyakiti saya. Mengapa saya tidak bisa makan lebih banyak? Luyang, Anda sangat cantik. Jangan tertipu. Minimal 3 tahun, sampai hukuman mati. Aku The membenci film was dosaku, dosaku. translated and narrated by M Media. Luyang, saya masih muda sekarang. Ambilkan saya lebih banyak makanan. Ketika saya sedikit dewasa nanti, kita bisa punya anak. Tumbuh besar di mana? Ada apa denganmu? Kakakku sendiri yang memberitahuku ini. Apa ada yang salah dengan itu? Yang Mulia, tentang masalah memiliki anak ini, mari kita tunda dulu. Aku membawa banyak camilan ini. Jangan khawatir, pasti cukup. Bagus, Luyang. Menurut adat dinasti kita, kau harus pergi ke Akademi Kebajikan Pria untuk belajar. Aku kira, aku tidak akan pernah bisa makan camilanmu lagi. Akademi Kebajikan Pria, kediaman Jiangyang. Suamiku, Luyang itu sangat tangguh. Bahkan selir kekaisaran Liang Timur, Chu Jinan, berulang kali dikalahkan. Pada akhirnya, dia bahkan menemui nasib tulangnya berserakan. Suamiku, jangan melawannya, baiklah. Jiangyang, aku menghabiskan banyak uang, menyewa pejabat Liang Timur, dan bersama-sama memutus pasokan kapas halus. Perlu usaha besar untuk kompetisi Agung Selir Kekaisaran. Sekarang kau menyuruhku menyerah. Tidak mungkin. Suamiku, itu, Luyang, memiliki banyak trik. Bahkan Li Shike dibunuh oleh mereka. Kita Bergabung dengan ratusan pejabat ajukan petisi, sesuai adat leluhur, untuk membuat Luyang itu datang ke Akademi Kebajikan Priaku untuk belajar. Aku menolak untuk percaya. Di wilayahku, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Luyang belaka. Ayah,
Kau adalah wakil dekan Akademi Kebajikan Pria. Jika anjing Luyang itu berani datang, kau harus memberinya pelajaran yang bagus. Anakku, tenang saja. Kali ini, aku akan membuat Luyang kehilangan semua reputasi dan kedudukan, dan mati tanpa tempat pemakaman. Akademi Kebajikan Pria. Pertunjukan yang begitu megah. Ini pasti untuk menyambutku, kan? Lia, seorang siswa Akademi Kebajikan Pria, berhubungan terlarang dengan penjaga akademi, mengabaikan kebajikan pria. Dia akan dicambuk dan diarak di jalan untuk dipertontonkan. Ini adalah ketidakadilan. Kami benar-benar saling mencintai. Sebagai pria dari Liang Barat, patuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Terlebih lagi, kau adalah seorang siswa di Akademi Kebajikan Priaku. Bahkan sebelum menikah, kau memiliki hubungan dengan seorang wanita. Kau telah membawa aib bagi Akademi Kebajikan Pria. Sepenuhnya, ya, sebelum menikah, patuhi ibumu. Setelah menikah, patuhi istrimu. Dan setelah kematian istrimu, patuhi putrimu. Kau belum menikah, tapi kau abaikan kebajikan pria seharian. Mengabaikan penampilan priamu, dan gagal mempelajari prestasi pria. Kau sudah buang 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Jika bukan, karena kelangkaan pria, kau pasti akan mati. Mereka sajikan pertunjukan mega saat aku tiba. Ini dimaksudkan untuk memberiku peringatan. Wakil dekan, keduanya belum menikah. Ini adalah cinta bebas. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Kau adalah Luyan, selir kekaisaran saat ini. Wakil dekan adalah yang tertinggi di Akademi Kebajikan Pria. Beraninya selir kekaisaran sepertimu bertindak begitu liar. Untuk apa kalian semua berdiri saja? Lanjutkan melafalkan sutra kebajikan pria sebelum eksekusi selesai. Tidak ada yang diizinkan berhenti. Ketika istrimu memanggil, jawablah perlahan. Ketika istrimu memerintah, bertindaklah tanpa malas. Hormati dan dengarkan saat istrimu mengajar. Ibu ini memiliki niat buruk. Wakil dekan, eksekusi sudah selesai. Apalagi kau, seorang pejabat pria tingkat 9 belaka. Bahkan jika dia adalah selir kekaisaran, selama dia tidak menjunjung tinggi kebajikan pria, dia harus dipukul papan dan diarak di jalan untuk tontonan umum. Bawa dia keluar. Selir kekaisaran. Karena kau sudah datang ke Akademi Kebajikan Pria, kau harus rajin mempelajari sutra kebajikan pria. Orang tua ini memang mengincarku. Wakil dekan, aku bersikap lurus dan jujur. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Itu mungkin tidak demikian. Wakil dekan. Ini gawat. Di luar gerbang, ada wanita pegang anak, menuduh selir kekaisaran abaikan istri dan anaknya. Apa hal seperti itu terjadi? Luyan, sebagai selir kekaisaran saat ini, alih-alih memberi contoh, kau malah menelantarkan istri dan anakmu. Perbuatan tercela seperti itu. Penjaga, tangkap Luyan. Bawa dia ke aula utama untuk diadili. Ya. Kalau begitu aku akan lihat trik apa yang sebenarnya Anda mainkan. Aku bisa berjalan sendiri. Tenanglah. Tidak perlu menggunakan kekerasan. The film was translated and narrated by M Media. Apakah semuanya sudah diurus? Jangan khawatir, ayah. Luyang pasti akan mati hari ini. Yang mulia, Siapa yang berlutut di aula bawah? Dan apa tuduhannya? Ku sayang. Jika aku bisa mencapai hal-hal besar, suamimu pasti akan menjadikanmu permaisuri. Dan tidak akan pernah mengkhianatimu. tidak perlu. Kau. Aku berjanji padamu. Hanya kali ini saja. Tapi antara kau dan aku, ikatan kebaikan dan kebenaran kita akan terputus. Baiklah. Istriku sayang. Jika kau berhasil merayu Luyan, kirim pesan kepada suamimu. Jika kau tidak berhasil,
Tunggu dengan tenang selama 2 jam. Setelah 2 jam, aku akan membawa orang masuk untuk menangkap basah mereka. Pada saat itu, apakah kau berhasil atau tidak? Maka Luyan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Dasar bodoh. Kamu tidak tahu cara hargai dan lindungi wanita. Wan King. Itu karena aku sangat berbakat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Yang mulia putri, Jiang Yan memohon bertemu selir kekaisaran di luar olah. Selir kekaisaran. Lunyang, ini sudah sangat larut. Apa yang Jiang Yan inginkan darimu? Qiu Hei. Apakah Jiang Yan datang sendirian? Ya, Wan King. Percaya atau tidak, dia pasti datang untuk merayuku. mimpi di siang bolong. Jiang Yan adalah Perdana Menteri wanita negara kita. Dia selalu menghindari pria. Merayumu? Tidak mungkin. Qiu Hei. Biarkan dia masuk. Ya, Wan King. Kau sembunyi dulu. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu sekilas. Perdana Menteri Jian. Mengapa ini? Kau datang sendirian di tengah malam, berpakaian begitu provokatif untuk menemuiku. Mungkinkah karena selir kekaisaran ini, tampan dan gagah, kau datang untuk memelukku? Luyang. Aku datang ke sini hari ini untukmu. Jiang Yan ini benar-benar berpakaian begitu berani. Betapa tidak tahu malunya. Perdana Menteri Jian, aku benar-benar tidak tahu apa tentang diriku yang pantas mendapatkan perhatianmu. Luyang, pertama, kain menstruasi, lalu kompetisi akbar. Semuanya membuktikan bakat sastrismu dan seni bela dirimu langka di dunia ini. Namun kau rela tinggal di sini sebagai selir kekaisaran, menonton Luo Yingying sepanjang hari, gadis berambut kuning itu. Tidakkah kau merasa dirugikan sama sekali? Perdana Menteri Jian, mengapa ini? Luo Yingying hanyalah seorang gadis berambut kuning yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak percaya dia bisa memuaskanmu. Betapa sangat tidak tahu malunya. Perdana Menteri Jian, apa niatmu? Luyang, aku bisa menjadi wanitamu. Kau hanya perlu tunduk padaku. Bagaimana? Baiklah, Di siang bolong. Bagaimana kamu bisa seperti ini? aku setuju. Kau. Mengapa kau setuju begitu cepat? Perdana Menteri Jian, kau bercanda. Kecantikanmu di Liang Barat benar-benar tiada tara. Aku tentu saja sudah lama mengagumimu. Karena aku sudah memutuskan untuk menyerah. Perdana Menteri Jian, mari kita lihat ketulusanmu, ya. Kau tunggu sebentar. Menunggu apa? Menunggumu untuk pergi dan memberitahu mereka. Perdana Menteri Jian, karena aku memutuskan menyerah. Kau setidaknya harus memberitahuku. Siapa yang di belakangmu? Aku. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Jika kau tidak mau memberitahuku, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tunggu sebentar. Jangan. Jika aku tidak keluar dan mengirim kabar, mereka akan datang untuk memergoki kita. Seperti yang kuduga. Aku tetap selir kekaisaran saat ini, tanpa persiapan apapun. Bagaimana aku berani biarkanmu sendirian, datang sendirian? Qiu Hei, beritahu para penjaga untuk membawa senjata api baru. Jika ada yang berani mendekat, tempat tidur walau selangkah. Tembak mati tanpa pandang bulu. Menteri Jian, sebaiknya kau berdoa supaya mereka bisa bertahan hidup. Luyang. Qin Hui bisa mati. Tapi Qin Kuei adalah satu-satunya putraku. Aku mohon padamu. Ampuni dia. Tolong. Qiu Hei, bawa dia pergi dan jaga dia baik-baik. Tidak. Sakit, sakit, sakit. Lepaskan.
Wan King, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kamu bertanya. Katakan padaku, apakah kamu mungkin tertarik pada Jiang Yan? Putriku. Semua yang telah kulakukan adalah untuk Yang Mulia dan Anda, Putri. Untuk mengumpulkan informasi. Aku tak ragu jadi umpan. Kesucianku telah dinodai. Kau bahkan memukulku. Dan kamu masih berdebat. Yang Mulia Putri. Langit dan bumi menjadi saksi. Mengapa kau tidak segera memberiku ganti rugi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Qin Kuai dan Qin Hui telah melarikan diri ke perbatasan dan menghasut pemberontakan. Yang Mulia Ratu berkata, selama kau menyerahkan Luyang dan mengirim 200 orang Utusan Liang Timur. ke kamar pasukan kami, lalu membuka gerbang kota menyambut pasukan kami, kau bisa hidup damai. Permaisuri Liang Barat, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan setuju. Kau bisa melupakannya. Yang Mulia, Liang Timur sangat kuat dan telah bersekutu dengan pasukan perbatasan kita. Sekarang kita tidak punya prajurit maupun jenderal. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Ratu, Luyang sendiri tidak menjunjung tinggi kebajikan pria. Itu satu hal. Tapi dia juga berusaha menghasut pria lain untuk membebaskan diri dari kendali wanita. Ini juga menyebabkan prajurit pasukan perbatasan bersekutu dengan Liang Timur untuk memberontak. Kenapa tidak serahkan Luyang dulu? Untuk meredakan kemarahan di perbatasan, Yang Mulia Ratu, mengapa tidak menyetujui tuntutan prajurit pasukan perbatasan dan menenangkan hati rakyat? Setidaknya, itu bisa menunda serangan musuh. Lancang! Apakah kamu mencoba merebut tahta? Hanya Liang Timur bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya kau, seorang pria biasa, berani mengabaikan Liang Timur kami. Ketika permaisuri kami menembus ibu kota Liang Baratmu, kami pasti akan mengirimmu ke divisi Jiaofang. Lihat kau masih keras kepala. Menyebalkan. Penjaga. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Ya. Dua pasukan berperang. Jangan bunuh utusan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau bukan utusan yang berarti. Jalankan dia. Balas ke Liang Timur. Katakan saja utusan mereka tidak sengaja jatuh ke lubang jamban dan tenggelam. Mengenai menyerah, dia bisa bermimpi saja. Jam berapa sekarang? Hanya peduli tentang makan. Kakak, kau makan juga? Luyang, berapa lama kamu akan bermain? Sakit, 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 pelan-pelan, sakit. Kau. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah digambar. Kyuhei. Sesuai pola ini. Buatlah pakaiannya. The film was translated and narrated by M Media. Tidak buruk. Ali Papa. Misi harus diselesaikan. Luyang, apa artinya ini? Jangan khawatirkan ini dulu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo pergi. Hei. Waktu yang baik telah tiba. Pusat perbelanjaan Alipapa. Pusat ini resmi dibuka hari ini. Luyang. Untuk apa ini? Ini, tentu saja, untuk membuat pasukan pemberontak, runtuh dan hancur. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Para wanita terhormat. Mari, silakan masuk. Baik. Ayo, cepat masuk dan periksa. Luyang. Sebenarnya tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak rakyat jelata di sini? Ya, orang-orang. Mereka semua dipekerjakan dengan uang. Mengenai untuk apa itu? Penjaga toko. Yang Mulia, apakah ada yang ingin Anda beli?
Semakin kuat senjatanya, semakin baik. Yang Mulia, beritahu penjaga toko apa yang ingin kau makan. Saya ingin makanan. Yang Mulia, semua kategori makanan di toko kami ada di sini semua. Silakan pilih. Apa itu stik pedas rebus? Mohon tunggu sebentar. Karakter Jia 007. Yang Mulia, ini semua adalah produk yang dijual toko kami. Mengenai stik pedas rebus, mohon lakukan pembelian yang rasional. Ya, saya mau satu dari semuanya, tidak 2 dari semuanya. Baik, Yang Mulia, barang-barang yang Anda pesan akan dikirim sebelum jam malam nanti. Bayar di tempat. Kategori lengkap. Produk baru. Toko yang luar biasa. Dan Anda bahkan tidak perlu membawanya sendiri. Berapapun yang dibeli, bisa diantar ke rumah. Saya juga mau beli, saya juga mau beli. Semuanya, mohon jangan tidak sabar. Hari ini adalah promo pembukaan besar kami. Saya memberikan beberapa keuntungan kepada semua. Baik. Apa artinya ini? Yang disebut pilihan terbaik hari ini berasal dari Yang Mulia, Kaisar saat ini, untuk berterima kasih pada rakyat Liang Barat yang memilih satu barang setiap hari. Untuk pembelian terbatas, bisa dibayar dengan emas. Tentu saja, bahkan rakyat jelata tanpa uang pun bisa berbelanja. Promo harian hari ini adalah 1 pak pembalut wanita. Apa? Gratis. Hanya butuh di pinggir jalan. Emas yang mudah ditemukan. Betapa murah hati Yang Mulia. Itu kan artinya dikasih gratis ke kita. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak perlu terburu-buru. Ada juga keuntungan kedua. Potong harga sesukamu. Yang disebut potong harga sesukamu. Siapapun yang membeli di toko kami bisa memotong di sini. Ayo, kau coba. Terima kasih. Selamat kepada saudari ini atas diterimanya. Kupon diskon 30%. Itu sudah diskon 30%. Tentu saja, kupon toko kami adil untuk semua, tua dan muda. Tidak hanya bisa memotong sendiri, kau juga bisa mengundang teman dan keluargamu. Mereka semua bisa datang ke sini untuk memotong. Undang 1 orang, dapat 1 kali potong lagi. Kau bisa memotong hingga 5 kali tambahan. Nikmati diskon super di atas diskon. Ini penawaran yang terlalu bagus. Aku ajak saudari-saudariku chop bareng. Toko ini punya produk bagus. Dan harganya bagus. Aku juga mau chop. Lalu tunggu apa lagi? Segera kumpulkan teman dan keluargamu. Dan datanglah ke sini untuk memotong. Aku hanya punya 4. Cepat. Bantu aku chop sekali. Dicop sampai diskon 90%. Dijamin stok blaze dan bedak cukup sebulan. Baik, pergi. Nanti, kamu harus membantuku. Chop sampai diskon 90%. Diskon 60%. Diskon 60%. Baik. Walaupun tidak kena, berikan saja. Cepat, cepat, cepat. The Bagus. film was Diskon 10%, translated diskon and 10%. narrated by M Media. Diskon 90%. Mendapat diskon 90%. Diskon 90%. Diskon 50%. Diskon 50%. Ayo. Begitu banyak orang. Yang Mulia, tahukah Anda apa yang paling disukai wanita? Dengan penuh gairah. Apa? Berbelanja, tentu saja. Tidak ada wanita yang bisa menolak kesenangan berbelanja. Apalagi mendapatkan barang secara gratis. Saya mau beli, saya mau beli. Saya mau beli, saya mau beli. Yang Mulia, ini kabar baik. Sejak Alibaba milik selir kekaisaran, diuji cobakan secara nasional di Liang Barat kami. Semua pasukan pemberontak dalam semalam. Lenyap begitu saja. Mereka semua ditarik oleh kenalan. Untuk chop bagi mereka. Bukan hanya itu saja. Sejumlah besar tentara Liang Timur juga melarikan diri ke perbatasan negara kami, menyembunyikan identitas mereka, dan pergi ke Alibaba untuk berbelanja. Yang Mulia, bagaimana kita harus menangani ini? Karena mereka sudah datang ke Liang Barat kita. Mereka adalah rakyat Liang Barat kita. Aku akan mengeluarkan perintah. Semua warga yang menyatakan kesetiaan kepada Liang Barat kita, semuanya harus didaftarkan. Selain itu,
Selebaran khusus akan dikirim ke seluruh Liang Timur. Setiap warga Liang Timur yang bersedia bergabung dengan Liang Barat kita, semuanya bisa menikmati perlakuan kelas atas warga Liang Barat kita. Selain itu, siapapun yang menangkap ayah dan Anakin, serta permaisuri Wu Tinghang dari Liang Timur, salah satu dari mereka, akan dihadiahi dengan keranjang belanja, hadiah utama belanja sepuasnya. Kamar tidur permaisuri. Yang mulia, mari makan biji melon. Luyang, sekarang. Konflik internal di kerajaan wanita Liang Barat telah selesai. Kakak berkata. Apa yang dia katakan? Kakak bilang aku sudah dewasa. Dan bisa punya anak. Dia mengajariku. Hitung mundur untuk melintasi waktu. 10, 9, 8, 7, 6, Berhenti. 5, Tidak. 4, 3, 2, 1, 0. Luyang, kamu menipuku lagi. Aku berharap, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan. Hal-hal kehidupan selanjutnya. Mari kita bicarakan di kehidupan selanjutnya. Tidak. Jangan. Tidak. Cepat bawa aku kembali ke kerajaan wanita. Kenapa kamu tidak bersinar? Bersinarlah, cepat. Hei, hei. Setelah waktu itu, Leontin Giok itu entah kenapa berhenti berfungsi. Aku tidak pernah bisa kembali ke kerajaan wanita Liang Barat. Setelah mencari melalui catatan dan materi sejarah, itu sudah lama terkubur dalam debu sejarah. Tidak meninggalkan jejak. Wan Qing, semua ini. Apakah hanya mimpi? Berita besar, seorang turis di Istana Pangeran Kuche menemukan ruangan rahasia bawah tanah. Para ahli percaya, ini adalah lokasi kerajaan wanita Liang Barat dari 1000 tahun yang lalu. Yang ajaib adalah, lukisan ini awalnya adalah potret putri panjang terakhir. Tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Yang lebih ajaib lagi, dikatakan bahwa seseorang melihatnya di Jalan Rostam. Wan Qing. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Wan Qing, tunggu aku. Aku datang mencarimu sekarang juga. Urumqi. Kota Kucha. Kucha. Wan Qing. Aku di sini. Kakak. Apakah Anda melihat wanita ini? Tidak, aku belum. Hen Bos, apakah Anda melihat orang ini? Tidak, aku tidak. Wan Qing, di mana kamu sebenarnya? Aku akhirnya punya petunjuk tentangmu. Apakah kita, di kehidupan ini, masih akan saling melawatkan? Wan Qing, itu kamu. Bukan dia. Wan Qing suka tempat-tempat ramai, dan setiap kali dia keluar, dia selalu memikirkan, mencari makanan lezat untuk Ying Ying. Jika aku tahu semua makanan lezat yang dimiliki Kucha, aku pasti bisa menemukannya. Cantik, apa yang kamu makan? Ini adalah spesialisasi Kucha kami, melon salju madu Yongjiang. Wanginya harum dan manis, coba sedikit. Oh, benar. Apakah ada makanan lezat lainnya di Kucha? Tentu saja, ada roti panggang Xinjiang. Melon salju madu Yongjiang, dan aprikot putih Kucha yang lezat. Tapi jika Anda berbicara tentang yang paling terkenal, itu tetap aprikot putih Kucha kami. Rasanya manis dan asam, bergizi dan lezat, juga membantu diet dan kecantikan, melembabkan paru-paru dan mengatasi dahak, juga membersihkan panas dan detoks. Jika Anda ingin makan, mereka dijual di Jalan Rustam. Wan Qing.
Wan King. Wan King, di mana kamu sebenarnya? Mungkinkah semuanya hanya ilusiku? Halo. Apakah kamu menungguku? Benar-benar kamu. Lu Yang, lama tidak bertemu.